Hai, selamat siang semuanya, apa kabar kalian? Bagaimana? Otaknya sehat, badannya sehat nggak? Oke, buat kalian di sini, aku akan membawakan tema, yakni mirroring kamu. Ini aku majuin dulu ya, sebentar. Oke. Kita akan cek siapa sebenarnya mirroring kamu. Apakah dia orang yang kamu benar-benar pikirin saat ini atau bukan? Nah, kita akan lihat dari sikap-sikapnya dulu, lalu kita masuk ke personalnya, oke? Kita lihat dulu sikap-sikap dia ke kamu. Buat kalian, terima kasih doanya. Yang baru masuk dan join, silakan untuk di like, share, subscribe, dan komen. Buat kalian di sini, semangat selalu ya. Terima kasih sudah mendoakan aku. I feel better dan kalian harus better. Di sini ada Four of Coins ya. Four of Coins-nya dia ini ciri-cirinya itu adalah orang yang irit, orang yang cemburuan, protection. Umurnya aku bisa lihat sama dengan kamu atau lebih muda, atau ya mungkin lebih tua sedikit ya. Range-nya seperti itu. Kemudian di sini ada kartu Three of Swords. Nah, Three of Swords di sini mungkin orang ini itu bisa dibilang gimana ya, sedang down, sedang banyak tekanan atau sakit hati, dan orangnya itu kayak pemikir gitu ya. Seringkali apa yang dia mau upayakan, seringkali apa yang dia mau hasilkan itu kayaknya enggak yang jadi satu rencana yang wah gitu. Nah, aku melihat di sini ada Four of Cups. Four of Cups di sini ada Six of Cups di sini ada Scorpio. Di mana sudah dipastikan untuk orang ini tuh punya memori sama kamu, ya, memori sama kamu. Bisa dijadikan dia mungkin nggak jadi sama kamu ya, karena ada memori yang menyakitkan di sini. Aku lihat dia mungkin mengambil sesuatu itu terburu-buru, nggak sesuai dengan ekspektasi. Ada kartu Six of Cups. Dia ini orangnya suka ingat masa lalu. Bisa jadi dia ini orang masa lalu kamu. Ada kartu The Hierophant dari Taurus. Jadi di sini sudah pasti ya elemen-elemennya Libra, Capricorn, Taurus, kemudian ada juga Scorpio. Orang ini care sama kamu. Aku melihatnya ya umurnya sama kayak kamu atau lebih muda sedikit atau tua sedikit ya. Bisa dua-duanya. Udah pasti teman lama. Kalian itu punya koneksi persamaan ya. Koneksi persamaannya itu apa? Kita akan lihat. Udah jelas-jelas gitu. Kita akan lihat dari segi apa. Mungkin hobi, mungkin apa. Kita lihat dulu ya. Kita klarifikasi. Queen of Swords sama-sama suka mengambil keputusan yang mungkin lama gerakannya ya. Gerakannya lama, memutuskan yang terbaik untuk kita, tapi pertimbangannya juga banyak. Jadi ya sama-sama kayak susah untuk ngekat gitu, susah untuk ngekat. Mau ini tapi aduh nanti begini. Ada Ten of Wands. Kalian sama-sama punya, aku taruh sini aja ya, beban yang berat. Nanti kita akan cek pakai kartu lain. Lalu
Ace of Cups. Ace of Cups di sini itu kalian tuh kayak saling mengisi. Kalian tuh saling berperasaan sampai luber. Ya. Cintanya itu berlebih, banyak yang ditahan, banyak pertimbangan-pertimbangan yang kalian tuh kayak berkorban gitu loh untuk nggak egois ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang hati sama perasaan itu kayak berbeda gitu, berbeda. Hati ngomong A, kamu ngelakuinnya B, kayak gitu. Di sini ada kartu Page of Cups, artinya adalah dimana dia dan kamu sama-sama suka diperhatikan dalam hal kecil. Dia suka melihat hal-hal detail dari kamu. Misalnya kayak gini loh, kamu udah makan, kamu jangan lupa sarapan ya, gimana keadaan kamu hari ini. Nah, di sini ada elemen berupa energi yaitu dari Sagittarius, dan ada beberapa elemen yang kuat di sini, elemen air ya. Scorpio udah muncul, kemudian ada Cancer sama Pisces pasti jatuhnya. Di sini juga ada Libra, ada elemen Queen of Swords, berarti ya udah Libra, berarti satunya Aquarius ataupun Gemini. Ada kartu Taurus di sini juga kuat ya, dan ada Capricorn. Sedikit untuk elemen api di sini karena lebih banyak baper aku melihatnya. Terus aku melihat juga kalau dalam tanggungan bisa jadi dia ini anak tunggal, anak yang dimanja, anak yang paling banyak disuruh mengemban tanggung jawab yang besar. Itu persamaan kalian punya cinta yang sangat-sangat luber. Apalagi kalau Taurus in Mars ya. Marsnya di Scorpio. Kok Taurus in Mars? Marsnya di Scorpio. Waduh. Kalian cek Sun Moon Rising deh. Kalau Marsnya di Scorpio kalian udah kayak Romi dan Yuli. Dalam gitu. Dalam, toxic, karmik jadi satu. Sebetulnya sih kalau kamu berhubungan dengan Scorpio sampingnya Taurus ya itu kamu akan susah lupa ya, karena jatuh. Yang harus dilakukan adalah dihindari sebetulnya, tapi kan namanya mirroring, kita nggak bisa milih. Di sini kartu Knight of Wands, kalian itu sama-sama perjuangannya oke ya. Pelan-pelan tapi menghasilkan. Knight of Wands di sini menunjukkan adanya panas membara, semangat ya. Planetnya itu yang menyala-nyala. Kemudian udah modelnya kayak api gitu. Dan di sini kalau kamu lihat ya, petarung, fighter. Lalu apa lagi? Kalau punya keinginan, kalau ada yang nyenggol udah langsung bacok biasanya gitu. Kamu nggak segan-segan untuk mengalahkan musuh kamu terang-terangan di sini. Ini ya beberapa persamaan dari kalian. Ini adalah mirroring ya. Mirroring kamu dan dia gitu. Sekarang kita masuk ke profiling. Kalau masuk ke profiling berarti kita harus tahu nih, dia ini udah pasti ketahuan tadi orang lama ya. Mungkin lebih ke ciri-ciri secara fisik. Kita akan lihat mirroring kamu, ciri-ciri secara fisik. Aku buat yang pria dulu. Untuk jika dia pria, ciri-cirinya seperti apa? Seven of Coins, Page of Coins, Ten of Swords, Ten of Coins, Queen of Cups.
Bisa aku ceritakan bahwa orang ini punya hati sebetulnya lembut. Keinginan dia itulah adalah ambisi untuk jadi orang kaya. Kalau untuk yang pria ya. Karena di sini aku melihatnya memang ada sisi keep, atau aku lebih melihatnya kayak dia tuh punya perencanaan jangka panjang gitu loh. Jadi bisa aja dia bekerja pada bidang finansial di sini ya, terkait dengan finansial, saham atau lain-lain, karena perencanaan jangka panjang. Kemudian dia itu sudah tahu sebetulnya kalau perencanaan jangka panjang itu nggak bagus, tetapi dia di sini tetap bertahan menjalankan keahliannya ini. Fokusnya adalah untuk cari duit. Udah, kalau cowok begitu. Ini money semuanya, ya. Bisa dibilang secara physically dia orangnya ya kalau berpakaian itu cocok ya, maksudnya kalau cowok itu, aku bicara cowok dulu ya, dia badannya tinggi ini, nggak begitu gendut, tidak begitu berisi ya, maksudnya berisi standar lah, tapi nggak dibilang kurus atau gendut gitu, bisa agak berisi tapi lebih ke kurus gitu ya. Udah itu dia adalah family man sebetulnya. Dari keluarga, mungkin keluarga besar, turun temurun, sudah punya moto gitu, harus begini harus begini begitu. Maaf. Terus aku melihatnya uang itu penting buat mereka ya. Kalau rambut aku melihatnya agak ikal, bisa kalau untuk masalah pakai brewok atau enggak, di sini aku melihat ya mungkin pakai jambang ya, ada brewok juga mungkin. Terus matanya itu bagus ya, matanya itu bagus, tajam, nyorot ke kamu. Lalu dia kalau pakai pakaian itu casual sebenarnya, tidak terlalu yang glamour. Even apa ya, kamu kalau merasa sama dia tuh kayak kamu ketemu kakak gitu. Jadi dia jadi kakak kamu tuh cocok sebetulnya, bukan sebagai kekasih juga. Terus aku melihatnya apa lagi ya? Kalau dibilang seleranya tinggi, iya. Bisa beberapa di antara mereka ini itu punya hobi yang mahal. Karena ini kan pentacles sih, aku rasa hobinya itu memakan banyak uang gitu loh. Sesuatu yang mahal yang dikoleksi. Bisa apa ya? Aku kurang tahu sih kalau sekarang mainan-mainan miniatur karakter atau apa, bisa jadi kayak gitu. Karena intinya sesuatu yang bervalue ya, sesuatu yang bervalue. Dan di sini ada Ten of Swords. Orangnya itu sebetulnya jujur loh, dia tuh jarang bohong, makanya kalau bohong kadang-kadang suka ketahuan gitu. Kalau kita lihat di sini, apakah dia sudah berkeluarga atau gimana? Bisa jadi dia sudah berkeluarga. Ini buat cowok dan cewek ya. Untuk ciri-ciri ceweknya aku belum kasih tahu, nanti di bawah sini. Apa lagi? Dan dia tuh sudah lama suka sama kamu. Sini kuat banget ya elemen Taurus, tadi yang Scorpio, Virgo, dan lain-lain gitu. Lalu dia tinggi kok, orangnya tinggi, ya lebih tinggi daripada kamu. Kulitnya mungkin sawo matang ya, nggak begitu putih banget, agak kemerahan mungkin kalau putihnya. Kalian tuh punya hobi yang sama mungkin, yang berbau pengetahuan. Yang buat cewek juga sama ya, berbau pengetahuan, karena di sini aku ambil randomnya aja. Dan agak keras kepala sih ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang wanita. Untuk yang wanita aku pakai kartu yang sama aja lah. Toh
kartu tarot itu sebetulnya dibolak-balik aja, mirip-mirip artinya. Jadi kita pakai satu kartu aja di sini biar aku ringkasnya gampang. Nah, jika target kamu wanita, ciri-ciri dia gimana nih mirroring kamu ya secara spesifik. Ace of Coins. Orang ini punya apa ya? Keinginan itu kuat. Kalau dibilang dia umurnya berapa, aku bilang bisa lebih muda karena ini starting gitu. Kalau cewek dia lebih naif, lebih banyak manja, minta diperhatiin, kadang-kadang suka salah kaprah, suka salah jalan. Oke, kamu berhadapan kalau cewek agak licik. Agak licik sifatnya, dia punya sifat agak licik ya. Suka bohongin kamu mungkin. Terus PHP. Nah, ini dia. Dan nanti kita lihat ya fisiknya seperti apa. Kalau fisik, aku melihatnya dia ini adalah orang yang modelnya ragu-ragu ya. Jadi kalau dilihat tingginya tidak begitu tinggi. Kalau cewek standar antara 165 sampai dengan 160, 154 sampai 165, 168 lah, nggak sampai 170. Lalu di sini perawakannya itu kecil, mungil ya, bisa jadi badannya ada yang sekel, ada yang suka olahraga, di sini hobinya. Kemudian aku melihatnya dia ini suka party mungkin ya, suka party, suka sesuatu yang menyenangkan. Terus di sini ya dia olahraga, rambutnya bisa jadi cepak ya teman-teman, nggak begitu ya, kalau ininya sebahu lewat dikit lah. Kalau ini, kalau dia cewek ada yang berhijab juga, kemudian rambutnya sebenarnya juga agak pendek ya, nggak begitu panjang, agak berhijab. Kalau untuk pakaian itu kadang-kadang yang nyaman aja, senyamannya dia, nggak begitu fashionable. Tapi jeleknya adalah dia ini seneng di rumah gitu loh, mager orangnya, nggak pernah mau jalan-jalan. Terus kalau misalnya kamu ajak jalan, dia tuh banyak pertimbangan, orangnya tuh tertutup ya, beda sama karakter si cowok nih. Kalau karakter si cowok nih agak baper, kalau karakter yang cewek ini dia agak tertutup gitu loh, jadi membuat kamu masih kayak misteri banget. Dia ini sebenarnya adalah tipe-tipe orang yang kalau aku bilang sifatnya memang kurang begitu jujur. Bilangnya nggak mau tapi mau, tapi nanti dia akan mendapatkan gimana pun caranya. Punya ambisi yang besar ya. Kalau diajak nongkrong pun mungkin hanya beberapa circle aja, temannya itu aja. Tapi sebetulnya dia tuh punya banyak teman, cuma dianya kayak yang banyak di rumah gitu, banyak magernya. Kalau misalnya dia mau ketemu, kadang-kadang ya hang out sama teman-teman, harus teman-teman yang satu circle, itu baru dia mau. Tapi kalau dia mau kenalan sama orang, ya cuman say hello aku lihatnya. Uang itu jadi kunci utama. Dia di sini kalau secara ekonomi juga mungkin pekerjaannya itu masih belum stabil banget ya aku lihatnya. Beda kalau sama yang cowok. Kalau target kamu cowok, dia punya ini yang ini. Kalau yang punya masa depan yang aku bilang menjanjikan. Kalau yang cewek di sini masih ya enggak gitu. Jadi ya kamu harus tahu lah gimana handle-nya ya kan, orang-orang mirroring kamu ini. Mirroring itu bisa jadi kalian kembaran, twin flame atau apapun ya. Ya syukur-syukur kalian itu bisa bersama, tapi kebanyakan sih kayaknya nggak mungkin deh, kayak pasti ada halangannya. Tapi kalau apakah memungkinkan twin flame itu bersama? Ya selama kalian di sini ditakdirkan bisa bersama, ya pasti akan bisa gitu. Kalau enggak ya enggak.
jarang lah twin flame itu bisa bersama gitu ya. Saya nggak pernah yakin sih ada twin flame di muka bumi ini yang sangat apa ya, sangat bisa jadian sampai apa ya, sampai nikah gitu. Karena kebanyakan kembar gitu. Jadi kalau anak kembar dikawinin gimana sih? Susah kan? Pasti berantem. Karena maunya sama, ininya sama. Tapi adalah yang seru, ada yang bisa ngalah. Kalau misalnya bisa ngalah, pasti bisa bersama. Kemudian kita lihat ya dari interaksi kalian berdua. Ini mau cowok mau cewek sama, sudah aku gabung energinya. Interaksi antara mereka ke kamu ini bagaimana, oke? Apa saja sih yang barusan terjadi akhir-akhir ini? Jadi kalian tuh biar tahu, oh iya, ternyata dia mirroring gue. Ada kartu The Star. Ya, kartu The Star. Kemudian Queen of Wands. Aku melihat di sini ada harapan yang ingin diwujudkan ya, beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir, ingin satu adanya pertemuan, aku lihatnya. Dan sudah dijanjikan dengan dia, kalian di sini akan melewati masa-masa sulit gitu ya. Ada kartu The Death, adalah kartu transformasi. Scorpio muncul lagi, Aquarius juga muncul lagi. Jadi ambisi kalian berdua itu untuk ketemu dulu deh, itu sudah direncanakan dalam waktu dekat ya. Jadi ada yang pengen aja ketemu, ada yang pengen ketemu, ada yang sudah mulai mencairkan suasana di mana tadinya dia nggak bicara, mulai berbicara lagi sama kamu di sini. Ingin ada gerakan, ingin ada namanya saking kangennya itu kata-kata sayang, kata-kata rindu ya. Ingin adanya segera tindakan yang nyata. Aku lihatnya kalian sama-sama menahan rasa rindu di sini. Dan jaraknya mungkin aja bisa jauh-jauhan nih orangnya. Ya, jaraknya bisa jauh-jauhan. Terus yang kejadian baru-baru ini mungkin dia baru unblock kamu, bisa udah bicara, ada keinginan ke sana, ketemu. Karena di sini ada kartu transformasi. Transformasi di sini ada Ace of Swords, ada Ace of Wands. Artinya orang ini memang benar-benar ingin ada tindakan nyata, baru rencana ya. Potensi untuk melakukan tindakan nyata secara komunikasi dan juga tindakan. Gitu. Apalagi yang kita lihat ada kartu Ten of Wands. Perjanjian mungkin ketemu kalian yang tadinya memang lama banget. Kalian ada rencana untuk bertemu, walaupun memang sulit ya. Di sini ada Knight of Coins. Kalian di sini lagi fokus dulu nih, sementara kalian belum ketemu, kalian masih fokus sama pekerjaan satu sama lain. Dan dia kasih tahu nih update pekerjaan dia ke kamu. Ada nggak yang kayak gitu? Kemudian ada kartu The Moon. Ya, kartu The Moon itu serba nggak kepastian sebetulnya. Dalam momen-momen ini, bulan-bulan ini, semuanya serba nggak jelas. Kadang dia ini memberikan kamu harapan, kadang juga menariknya. Jadi masih dalam batas hayalan-hayalan delusi. Tapi kabar baiknya adalah orang ini sudah mulai mencair. Ibaratnya sudah mulai ada perhatian lebih sama kamu. Mungkin ada beberapa yang dikatakan seperti aku kangen kamu, aku sayang kamu, aku ingin kamu itu kita ketemuan untuk menetralisir semua namanya masalah-masalah di belakang. Karena aku lihat ini orang suka sama kamu dan masih sayang sama kamu sejak lama banget, aku lihatnya. Kenapa hal ini bisa menjadi mirroring kamu? Karena kalian punya banyak kesamaan. Aku melihatnya sekitar 86% kalian punya kesamaan dengan orang ini gitu. Jadi ada kalanya kita tuh nggak bisa nolak. Even maksudnya kamu tahu lah hubungan ini kayaknya harapan bersama itu kayaknya sedikit kemungkinan. Tapi di sini aku melihatnya daya kalian untuk melupakan dan mundur itu belum juga ada ketegasan maunya gimana gitu kan. Kita lihat lagi di sini ada kartu High Priestess.
Aku melihatnya ya, orang ini itu mungkin sedang mempelajari sesuatu, sedang mengamati sesuatu untuk mengupgrade dirinya. Bisa jadi pekerjaan, ada pekerjaan tambahan ya. Ada kartu Six of Wands. Di sini ada kartu Leo ya. Namun berstrategi untuk satu kemenangan. Bisa jadi kalau aku kaitkan dengan kartu yang atasnya, dia ada merasa stuck karena ada Moon, ada Sagittarius ya, ada Moon juga. Jadi tidak terlalu banyak aktivitas mungkin sekarang. Dan dia di sini lagi mikirin cara mencoba terus nih, gimana caranya biar dia tuh nggak stres gitu ya. Ada rencana uang kecil di sini, misalnya uang kecil, pekerjaan kecil gitu, dia mampu selesaikan dengan baik. Dia berusaha menyelesaikan itu dengan baik semuanya. Udah mulai ada sinar nih. Ada Four of Cups, ada kepusingan. Kenapa kepusingannya? Atasnya ada kartu The Moon. Kapan aku bisa bergerak bebas? Kapan aku bisa mungkin dia mengeluhkan sama kamu kayak hal-hal sekarang kondisi susah, aku bingung nih mau bergerak kemana, mau gimana, aku pengennya sama kamu gini-gini gitu. Ada 7 Cups dan King of Cups. Kenapa? Terlalu banyak rencana yang sebenarnya masih belum bisa diselesaikan semuanya di sini. Jadi orang ini masih mager di rumah ya. Mungkin kena WFA atau WFO. WFO-nya mungkin cuman seminggu sekali atau 2 minggu sekali, aku nggak tahu. Tapi lebih mager banyak di rumah aku lihatnya sekarang. Jadi kayak aktivitasnya juga ya terbatas gitu loh. Dia serba gado-gado. Mau misalnya ngechat kamu di sini juga lihat situasi dan kondisi. Ya beberapa di antara kalian di sini adalah yang dikabarin tiap hari. Minimal ada kabar. Ya walaupun jarang-jarang jaraknya nggak ngomong secara lancar gitu, nggak. Ya sekarang kita akan lihat di sini apa sih yang dia sembunyikan atau mereka sembunyikan dari kamu sebelum kita. Oh gini aja lah, kita langsung ke ini aja, ke inisialnya aja ya. Kira-kira siapakah dia? Aku ambil random aja langsung. Nah, di sini aja. Ada D, ada M, ada C, ada P, ada Q, ada H, ada Z, ada O, ada Y, dan G. Gitu ya. Jadi kira-kira inisialnya seperti itu. Kemudian di sini kita akan melihat lagi untuk kan kalau misalnya kecepatan bisa diulang ke belakang ya inisialnya. I don't react when people mention you. Aku tidak bereaksi ketika orang-orang tuh ya mereaksi kamu, misalnya mention kamu gitu. Dia bertahan untuk nggak terlalu heboh. Berat bagi dia itu ya untuk membiarkan kamu itu pergi. Saat ini aku tuh nggak bisa membuat kamu tuh lebih dekat sama aku karena ada hambatan-hambatan untuk mencari kebenaran. Ya misalnya dia lihat kamu udah mulai cuekin dia atau gimana, otomatis dia akan sakit, dia akan sedih. Banyak banget nih memori-memori yang sebenarnya aku tuh tahan karena mengingatkan diri sama kamu. You came closer than anyone. Kamu tuh makin deket daripada kamu tuh menjadi lebih deket daripada kamu cuman sekedar seseorang gitu loh. Kamu tuh berarti. Di saat-saat ini, jujur aku juga sedang healing gitu. Jadi jarang kalau misalnya
aku jarang untuk bisa WhatsApp kamu, ngabarin kamu. Itu aku lagi healing karena aku punya masalah sendiri. I want to tell you how I feel. Pasti dia akan sedih gitu loh. Banyak yang perlu dia curhatin sama kamu di sini. Aku mikir, apakah kamu bahagia tanpa aku? So, di sini yang terakhir dia bilang, sebenarnya semuanya ini salahku, tapi aku mengkambing hitamkan kamu. Bisa jadi case kalian itu adalah case-case cinta segitiga, case-case tidak direstui. Dia gak bisa milih kamu saat itu. Kita tutup dengan aku menginginkan kamu. Jadi mirroring kamu kelihatannya sudah mulai kelihatan ya siapa. Jadi mulai ke depannya kalau kamu buka readingan aku, kamu fokusnya ke dia. Kalau misalnya yang selama ini ciri-cirinya beda, ya jangan dipikirin lagi gitu. Karena ini general, bisa resonate dan tidak resonate. See you when I see you. I love you. Sehat selalu untuk kalian. Bye bye.